Hey Super SC, sekarang kita lagi ada di Sukovindo Podcast and Creative Network atau biasa kita sebut Space. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Prianto Bagus. Beliau ini adalah Project Manager dari Infrastruktur dan Konstruksi. Hey bro, apa kabar nih? Ya, baik. Kita nih biasanya WhatsApp-WhatsAppan aja nih, ya bro ya. Jadi kita biasa WhatsAppan terkait kerjaan. Mas Pri, boleh dong dikenalin gimana di Skovindo sebagai apa, pekerjaannya ngapain aja? Ya, oke. Terima kasih ya, Mas Gama. Kita lagi ada di Space ya. Yes. Jadi ini saya mungkin untuk seperti yang belum tahu ya. Saya sebagai di Skovindo ini saya ada di bagian namanya Infrastruktur dan Konstruksi dan saat ini menjabat sebagai Project Manager. Jadi untuk segala hal terkait teknis ya, engineering dan engineering teknis ya untuk infrastruktur dan konstruksi itu di bagian saya. Oke, menarik nih. Jadi karena beliau ini ada di infrastruktur dan konstruksi, oke, mari kita bahas yang namanya building assessment. Oke, di bulan K3 ini kita kan masih ya lumayan panjang lah ya bulan K3 ini. Kita juga harus menyiapkan lah safety, kita juga harus prepare segala macam yang namanya keamanan, keselamatan kerja seperti itu. Oke, di building assessment ini saya mau tanya dulu dong Mas, building assessment itu apa sih Mas? Karena kenapa sih kok penting gak sih buat Indonesia, buat warga-warga Jakarta, untuk warga Indonesia seperti itu? Ya, building assessment itu sebetulnya bisa dibilang namanya asas penilaian teknis ya untuk keandalan bangunan gedung gitu. Apa saja teknisnya? Ya nomor satu itu adalah keselamatan. Ya kan? Sudah ada undang-undangnya juga sebetulnya di Indonesia ini. Tahun 2002 itu sudah terbit Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 itu tentang bangunan gedung. Di mana setiap bangunan gedung itu harus memenuhi 4 aspek nih. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, 3 aspek lain yang terakhir itu nggak akan bisa terpenuhi kalau aspek keselamatannya nggak terpenuhi dulu gitu. Jadi memang aspek keselamatan nomor 1 nih harus penuh dulu. Nah, keselamatan untuk mendukung ya dalam pelaksanaan undang-undang itu terbit yang terbaru ini ya, sebelumnya sudah ada juga. Itu peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2021. Itu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tersebut. Nah, di PP ini diatur itu lebih mendetail untuk menjamin bangunan itu terpenuhi dari 4 aspek tadi ya. Itu bangunan harus kalau sebelum bangun harus memiliki namanya PBG. Oke. Ya, PBG itu adalah persetujuan bangunan gedung. Dulu sebutnya namanya IMB, sekarang sebutannya ganti jadi PBG. Nah, pada saat bangunan sudah terbangun itu harus memiliki SLF sertifikat layak fungsi. Nah, pemastian SLF itu bangunan itu punya SLF itu namanya lakukan building assessment. Gitu kan. Nah, itulah building assessment itu kita kaji tuh bangunan bahwa layak tuh secara teknis. Bangunan-bangunan existing itu kita lihat kondisi strukturnya, konfigurasinya, secara visual kita lakukan pengujian mutu, mulai dari non destruktif dan destruktif ya, pengujian tidak merusak dan merusak ya, kemudian apakah kita perlu ngambil sampel atau tidak gitu kan. Nah, di situ kita kaji secara teknis dan juga setelah kita kaji secara teknis kita lakukan re-engineering, namanya re-engineering. Itu kita lakukan pemodelan dan analisis struktur gitu. Di situ baru tahu tuh kita didapatkan bangunannya itu secara teknis masih aman atau tidak sih menahan beban rencana atau beban gempa. Nah, pada saat analisis itu kita
pakai itu standar acuan kita SNI kegempaan terbaru dan juga peta kegempaan sesuai bangunan itu dibangun. Misalnya di Jakarta kita akan petanya di Jakarta, misalnya di Sumatera peta bangunan di Sumatera, seperti itu, karena potensi kegempaannya berbeda-beda setiap daerah. Oke. Iya. Menarik banget nih. Jadi ngomongin tentang gedung, kita lihat dulu data terkait gedung yang ada di Jakarta. Karena kan kita sedang ada di Jakarta, kita lihat dulu datanya. Oke, kita punya data di sini, Mas Pria. Jadi di Indonesia itu Jakarta menjadi nomor 13 dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Oke, dan di Jakarta itu ada 3.400 gedung pencakar langit. Ya, ini data tahun 2022 ya. Terus dan paling banyak itu tertinggi ada di Tamrin 382 meter dengan ketinggian 75 lantai. Oke, dari data ini kita mau tanya dulu. Memang kalau ketika ada gedung yang nanti bisa Sukovindo lakukan ya, nanti apakah dari gedung baru mau bangunan baru mau dibangun kah, apakah yang sudah existing atau gedung yang ya memang gedung baru tapi belum sempat di assessment seperti itu. Tahapannya tuh apa aja, Mas, terkait building assessment kita ini? Ya, ini ya sebelumnya tuh kita harus paham dulu nih project cycle ya, namanya siklus project dari bangunan gitu. Jadi siklus project bangunan itu tuh ada 3 tahapan. Satu, pada saat proses prakonstruksi, kemudian proses konstruksi, dan juga proses masa pemeliharaan. Oke, maintenance ya. Nah, pada saat ini ketiga tahapan ini harus sama pentingnya nih, semua harus dipastikan semua dari standar-standarnya sudah terpenuhi atau tidak gitu. Contohnya pada saat proses prakonstruksi itu kan bangunan belum terbangun, berarti pada saat engineering design kan ya, perencanaan. Nah, di sini harus betul-betul engineer perencananya itu membangun bangunannya harus sesuai standar terkini ya, standar terkini mungkin, dan juga sesuai ininya peruntukannya. Apabila ingin membangun kantor, harus kantor izinnya, maka ya ininya rencana bebannya harus mengikuti kantor ya. Di kantor ada apa saja, ada server, ada ruang office ya, mungkin ada gudang, ada pantry. Nah, itu perencanaannya harus sesuai itu. Jangan sampai misalnya nih bangun gudang tapi pakai standar kantor begitu. Kan berbeda nih ininya, bebannya begitu kan. Jadi sesuai peruntukannya dulu, karena di SNI kita tuh sudah mengakomodir itu, SNI pembebanan ya namanya ya. Dan juga untuk bangun apa saja itu ada di situ. Sebenarnya pemerintah kita tuh udah concern juga ya terkait dengan building atau bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, mulai dari mungkin dari rumah bisa nggak sih ada peraturannya gitu? Iya, jadi pemerintah kita yang melalui Kementerian PUPR ya tentunya ya, karena kan masuk di bagian itu ya, konstruksi. Nah, itu memang sudah terbit beberapa permen PUPR ya untuk sebagai dia jadikan acuan. Misalnya kalau contoh yang paling dekat itu rumah begitu kan ya. Sudah ada aturan bagaimana standar praktis membangun rumah yang tahan gempa gitu. Itu bisa kita ikuti itu pada saat perencanaan bangunan. Kemudian pada saat proses konstruksi ya tentunya ya. Nah, di situ juga harus kita awasi dengan benar. Jangan sampai kontraktor membangun itu tidak sesuai perencanaan. Misalnya kita rencanakan mutu betonnya misalnya K300 misalnya ya. Mutu beton kan ada K200, K300 gitu ya. Nah, ini K300 misalnya. Jangan sampai jangan-jangan yang dipakai itu materialnya tidak sesuai standar gitu kan, enggak SNI gitu. Mungkin pasirnya juga tidak jelas, besinya pun ya ini ya enggak certified ya, enggak SNI gitu kan ya. Nah, itu beresiko nanti konstruksinya itu tidak sesuai rencana dan juga mutunya turun
Oke. gitu. Nah, jadi misalnya rencananya bisa menahan misalnya beban 200, jangan hanya bisa menahan 100 kilo gitu kan. Oke, kita ya get back dulu ke pembangunan rumah nih, karena memang kalau boleh jujur, ya gue juga punya biasalah bangun rumah ya seperti itu ya. Cuman di sini masalahnya kan kalau kita lah orang-orang awam yang bangun rumah itu kan cuman perhitungan ya udah matematika mandor aja. Jadi kayak nggak perlu ngikutin yang namanya tentang Kementerian PUPR seperti apa speknya gitu. Yang penting udah yang penting SNI aja, dan SNI pun kita belum tahu kan apa itu label SNI beneran atau label SNI yang dibohong-bohongan seperti itu. Oke, kita balik dulu ke data terkait gempa bumi. Karena yang namanya building itu kan musuh terbesarnya itu gempa bumi ya Mas ya. Betul ya. Oke, di Indonesia sepanjang tahun 2023 ini ada 10.789 gempa bumi di wilayah Indonesia. Dan yang di atas 5 skala Richter itu ada 219 kali. Kalau kita ngomongin gempa, kita selalu acuannya adalah Jepang. Yes. Karena yang kita tahu di Jepang itu memiliki apa namanya ya struktur yang jauh lebih maju dari Indonesia. Fondasinya mungkin seperti apa ya kan, yang kita tahu tuh ada bangunan yang punya pegas di bawahnya ketika gempa, jadi goyangan di atas itu tidak terlalu kencang seperti itu. Nah, terkait ini bisa nggak sih kita Indonesia itu ya minimal nempelin Jepang lah terkait konstruksi seperti itu Mas? Oh ya, Jepang tuh kan memang potensi gempanya itu sangat tinggi kan. Bahkan banyak itu ya apa? Kita ya dari film-film, dari berita gitu tahu bahwa ya bisa jadi gempa mikronya itu sering gitu ya. Makanya itu mungkin di Jepang itu sudah ya saintis-saintisnya, engineer-nya itu sudah mengembangkan tuh banyak bahwa apa? Mulai dari bangunannya itu ada teknologi yang dimana fondasinya itu loh, fondasi pegas ya bisa bergeser. Jadi apabila nanti ada gempa itu bangunannya bergeser gitu. Jadi dia bisa menahan geser dari gempa. Ada juga 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 mereka tuh sudah juga ada mungkin ya aturan untuk pedoman untuk bangunan-bangunan sederhana mereka jangan sampai menggunakan konstruksi-konstruksi yang berat gitu. Bisa kita lihat di film-film Jepang tuh kalau rumah-rumahnya itu kan dindingnya kertas ya, apa? Itunya kertas, dindingnya kecil-kecil begitu ya. Itu juga salah satunya untuk meminimalisir dampak gempa sebetulnya, karena potensi gempanya cukup tinggi. Dan kalau untuk bangunan gede, high rise-nya, bangunan tingginya Jepang itu mereka konstruksinya lebih rigid, sangat rigid. Mungkin kalau teman-teman ke Jepang tuh banyak tuh melihat antara kolom ada cross ininya ya, bracketnya antar kolom. Nah itu fungsinya untuk memperkuat kolom itu agar apabila nanti ada gempa dia kuat menahan gaya gesernya. Terus kalau di Indonesia kita nggak bisa gitu bikin seperti itu? Nah yang harus itu nih apa, di Indonesia tuh sudah maju juga sebetulnya keilmuan terhadap gempa, karena kan Menarik. di Indonesia itu kan kegempaannya cukup tinggi juga kan. Yes. Dan juga kita sudah concern nih engineer kita melalui badan riset kita ya tentunya ya, mulai dari peta gempa kita selalu update loh, di update oleh BMKG peta gempa area Jakarta, area Sumatera, area Jawa dan Kalimantan lainnya itu sudah ada petanya potensi gempanya. Jadi pada saat kita mendesain bangunan itu kita menggunakan acuan gempa tersebut. Dan juga yang harus kita ketahui ya, untuk membangun bangunan itu harus sesuai lokasinya di mana gitu. Karena kan bangunan itu fix di tanah ya. Ya jangan sampai nih kita membangun bangunan di Sumatera tapi pakai standar bangunan di Jawa gitu kan ya. Nah, juga jangan sampai kita bangunan ya, makanya juga tidak relevan nih. Misalnya kita mau karena Jepang itu standar gempanya bagus, kita pakai standar Jepang nih di sini. Itu juga nggak relevan karena bisa jadi jangan-jangan bangunan kita sangat boros. Boros dari segi biaya ya kan. Yes. Jadi nggak efektif gitu. Makanya ada SNI kegempaan kita, bagaimana nanti kombinasi pembebanan gempanya diatur begitu. Dan juga SNI peta gempa kita selalu diupdate secara berkala, mulai dari ada SNI kegempaan ini terbaru tahun 2021. Sebelumnya
sebelumnya 2012, kemudian 2002 gitu ya. Jadi memang selalu diupdate secara berkala oleh ini kita apa ilmuwan-ilmuwan kita ya. Jadi kalau dibilang apakah di Indonesia ini ilmu tentang bangunan gedungnya itu bisa ke bawah, bisa sangat bisa. Gitu. Ini menarik sih, berarti kalau yang kita lihat memang Indonesia sudah concern juga ya terkait dengan bangunan-bangunan yang high rise yang tinggi dan ya yang rumah-rumah seperti itu karena memang kita ini berada di ring of fire ya Mas ya. Betul ya, di ring of Tuh. fire dan ya kita juga potensi gempanya tinggi tadi seperti data yang tadi. Tapi ada yang lucu nih Mas. Jadi di Indonesia datanya ada suatu gedung di ya gedung sebenarnya gedung itu sedang banyak orang di sana, tidak ada gempa, tidak apa-apa, tiba-tiba ambruk. Nah, itu apa tuh sebabnya kira-kira tuh?